Teori ini dikemukakan oleh Abraham Maslow pada tahun 1943 yang menyatakan bahwa kebutuhan dan kepuasan seseorang itu jamak. Itu meliputi kebutuhan psikologis dan biologis berupa materi dan non-materi. Dalam teori kebutuhan Maslow, ketika kebutuhan dasar sudah terpenuhi, maka kebutuhan berikutnya akan menjadi lebih dominan. Sedangkan dari sudut motivasi, teori tersebut menyatakan bahwa meskipun tidak ada kebutuhan yang benar-benar telah dipenuhi, maka sebuah kebutuhan yang pada dasarnya telah dipenuhi tidak akan lagi memotivasi. Konsep hierarki kebutuhan dasar ini bermula ketika Maslow melakukan observasi terhadap perilaku monyet. Berdasarkan pengamatannya, didapatkan kesimpulan bahwa beberapa kebutuhan lebih diutamakan dibandingkan dengan kebutuhan yang lain. Contohnya, jika individu merasa haus, maka individu akan cenderung untuk memuaskan dahaganya. Kebutuhan ini sering disebut Maslow sebagai kebutuhan-kebutuhan dasar yang digambarkan sebagai sebuah hierarki atau tangga yang menggambarkan tingkat kebutuhan. Jika pada tingkat tertinggi, tetapi kebutuhan dasar tidak terpuaskan, maka individu dapat kembali pada tingkat kebutuhan sebelumnya. Menurut Maslow, pemuasan berbagai kebutuhan tersebut didorong oleh dua kekuatan, yakni motivasi kekurangan dan motivasi pengembangan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi mengenai berbagai contoh teori Abraham Maslow dalam kehidupan sehari-hari. Teori Maslow adalah sebuah teori tentang suatu kebutuhan yang dikemukakan oleh seseorang yang bernama Abraham Maslow. Ada salah satu contoh dalam kehidupan sehari-hari, yaitu jika seseorang merasakan haus, maka ia akan mencari tempat di mana ia akan merasakan kepuasan dahaganya. Teori Maslow ini dibagi menjadi 5 bagian dan juga contohnya. Yang pertama itu ada kebutuhan fisiologis. Kebutuhan contohnya itu kebutuhan makanan dan minuman dan juga oksigen. Yang kedua itu ada kebutuhan akan rasa aman. Rasa aman yang dimaksud di sini adalah rasa aman seperti rasa aman fisik, rasa aman akan ketergantungan. Yang ketiga itu ada kebutuhan akan rasa memiliki dan juga kasih sayang. Seseorang pasti akan mencari sahabat dan juga teman dekat ataupun pasangan yang ia rasa ia menyayangi seseorang tersebut. Dan yang keempat itu ada kebutuhan akan penghargaan. Seseorang akan menghormati orang lain apabila orang lain tersebut menghormati dirinya. Dan yang kelima itu ada kebutuhan akan aktualisasi diri. Seseorang ingin membangun sebuah masyarakat atau ingin memimpin suatu organisasi. Perkembangan dan pembentukan kepribadian. Menurut Abraham Maslow, kepribadian adalah psikologis seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya. Individu yang memiliki kepribadian yang sehat akan memiliki penghargaan terhadap dirinya sendiri dan tidak bergantung pada orang lain, serta dapat membedakan suatu hal yang benar dengan hal yang salah. Proses pembentukan kepribadian. Yang pertama, pembiasaan. Hal yang dilakukan secara terus-menerus tentang suatu hal yang menjadi kebiasaan. Yang kedua, pembentukan minat dan sikap. Lebih dititik beratkan pada perkembangan akal, diantaranya pikiran, minat, sikap, atau pendirian. Yang ketiga, pembentukan kerohanian yang luhur. Dapat memilih dan memutuskan perbuatan berdasarkan kesadaran dengan rasa penuh tanggung jawab, kecenderungan ke arah berdiri sendiri yang diusahakan pada taraf yang lalu.
yaitu menganalisa terjadinya psikopatologi dan perubahan perilaku. Yang mengakibatkan terjadinya psikopatologi dan perubahan perilaku itu seperti yang pertama itu ada deprivasi pada kebutuhan fisiologis seperti pada kesalahan gizi, kelelahan, kehilangan energi dan lain sebagainya. Dan yang kedua itu ada deprivasi pada kebutuhan akan rasa aman seperti merasa takut, tidak aman dan putus asa. Dan juga ada deprivasi pada kebutuhan dicintai dan memiliki, defensi, terlalu agresif atau kekurangan sosialisasi. Itu ada depresi pada kebutuhan untuk dihargai, seperti ragu pada diri sendiri, merasa dirinya memiliki kekurangan dan tidak percaya diri. Dan itu ada selanjutnya ada deprivasi pada kebutuhan aktualisasi diri, tidak adanya nilai dan kehilangan makna hidup.